Halo Sobat Bima, selamat datang di bimbingan alumni UI. Pada video kali ini, Kak Galuh akan membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK yang pastinya akan membantu persiapan kamu biar lebih matang lagi. Oh ya, sebelum kita mulai, ada baiknya klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Gimana? Sudah siap? Ayo kita mulai! Oke, kita mulai masuk ke soal nomor 1. ABCD merupakan suatu persegi, garis L melalui titik D dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Oke, jadi kita lihat ya, di sini ada garis BD, dan garis L itu tegak lurus dengan diagonal BD tersebut. Oke, kita ingat lagi ya, di dalam persegi itu ada dua diagonal. Yang pertama, diagonal BD dan diagonal AC. Kita lihat ya, di sini. Ini adalah diagonal AC. Oke, karakter dari dua diagonal ini, mereka saling tegak lurus. Itu artinya bahwa garis L itu sejajar dengan garis AC. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu soalnya. Koordinat D adalah A, B. Jadi di sini kita tulis dulu A, B. Maka nilai dari A-2B itu adalah berapa? Oke. Nah, ini soalnya gampang ya. Kalau kita lihat A itu atau D, titik D itu di atas, tepat di atas dari titik C. Itu artinya apsis dari titik D dan titik C akan sama. Apsis itu adalah komponen X ya. Jadi A akan sama dengan 5. Gitu ya. Selanjutnya, D itu di sebelah kanan dari A, pada ketinggian yang sama, yaitu ketinggian 5. Oke, otomatis B-nya juga akan sama dengan 5. Oke, sehingga kita tahu nilai A dan B-nya, maka nilai A minus 2B adalah 5 min 2 dikali 5, yaitu 5 min 10. Yaitu minus 5. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah C minus 5. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini masih soal yang sama ya. Yang ditanyakan adalah luas persegi tersebut adalah berapa. Oke. Nah, jadi kan kita tadi tahu ya di soal sebelumnya bahwa koordinat dari D itu adalah 5,5. Oke. Sehingga apa? Sehingga jarak antara A dengan D itu tinggal cari selisih apsis dari A dan D-nya. Apsisnya dalam hal ini adalah 5 dan 1. Oke, jadi 5 dikurangi 1 itu adalah 4. Oke, jadi panjang sisinya 4, ini juga sama 4 ya, karena dia bentuknya persegi. Sehingga, kalau ditanyakan luas persegi, berarti kita ingat lagi, luas persegi adalah sisi dikali sisi. Atau dalam hal ini 4 dikali 4. Dalam satuan unit gitu ya, atau petak juga bisa. 4 kali 4 yaitu 16. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah B, 16. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal nomor 3. Masih soal yang sama, yang ditanyakan sekarang adalah jarak garis L ke titik A. Ya, jadi jarak ini ke garis L. Oke, itu seperti apa? Nah, yang dimaksud dengan jarak, itu sebenarnya adalah jarak terdekat. Nah, konsep jarak terdekat itu harus bisa seperti ini. Jadi kalau kita punya garis misalkan, ini ada titik. Manakah jarak terdekat antara titik dan garis? Itu adalah dari titik ke sini. Seperti halnya kita menjatuhkan pulpen gitu ke dalam ke lantai. Itu pasti pada saat dia jatuh, dia akan memilih rute yang terpendek. Rute terpendek itu harus bisa membentuk 90 derajat. Gitu ya. Dan ini berlaku. Nah, garis L itu sebenarnya garis yang infinite ya. Jadi dia tidak ada batasnya sebenarnya. Jadi dia sangat panjang dan ketika kita tarik garis dari A ke garis tersebut supaya 90 derajat, seperti ini contohnya.
Maka panjang garis merah di sini tuh yang dimaksud dengan jarak garis L ke titik A. Gitu ya. Berapakah dia? Nah, mungkin kita ngeliat, oh ini kayaknya mau diapain ya soalnya. Tapi ternyata ya, kalau misalkan kita tarik garis hitam yang dari A ke C seperti ini, ternyata kan dia sejajar sama L kan? Berarti sama aja dong, kayak kita mencari jarak antara pusat dari persegi tersebut ke D. Ini soalnya juga 90 derajat. Gitu. Jadi ini sama aja kayak setengah dari diagonal persegi. Oke, jadi kalau kita punya persegi, oke, misalkan seperti ini. Kemudian kita punya titik dari sini. Oke. Ya. Jadi kalau ini adalah sisinya, atau tadi kan 4 ya, kita dapat ya. 4. Berarti panjang diagonalnya adalah 4 akar 2. Ya, itu datang dari Pitagoras. Diagonal adalah akar dari 4 kuadrat, kita gunakan Pitagoras ya. Sama dengan 2 kali 4 kuadrat, 4 akar 2. Nah, itu kan panjang dari sini ke sini kan. Nah, sementara panjang ini ke sini itu setengah dari diagonal, yaitu setengah dari 4 akar 2. Jadi kita akan dapatkan panjang ini adalah setengah dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Ya. Jadi jawabannya adalah B untuk soal nomor 3 ini. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Persamaan garis L adalah seperti apa? Oke. Jadi kalau kita mau tahu persamaan garis itu, konsep dasarnya adalah Y sama dengan MX plus C. Ini bentuk umumnya ya. Di mana M itu menyatakan gradien, dan C itu adalah di mana dia memotong sumbu Y, atau disebut juga konstanta. Nah, kita lihat ya bahwa persamaan garis L ini, atau garis L ini itu kan sejajar dengan AC. Yang seperti yang kita sebutkan di soal-soal sebelumnya ya. Jadi, kalau kita mau tahu nilai M-nya berapa, kita bisa cari tahu dulu berapa sih gradien garis AC. Ya. Karena kalau sejajar garisnya, maka gradiennya sama. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita cari tahu dulu gradien AC terlebih dahulu. Oke. Rumusnya adalah delta Y, gradien itu selalu gitu, delta Y dibagi delta X. Jadi misalkan delta Y-nya apa? Misalkan YA atau komponen Y dari titik A dikurang komponen Y dari titik C. Jadi ini konsisten ya. Kalau misalkan awalnya A, ya udah X-nya juga nanti komponen pertamanya adalah A. Jadi XA dikurangin XC. Di mana YA-nya itu adalah 5, YC-nya itu adalah 1, XA-nya itu adalah 1, XC adalah 5. Oke, jadi 5 dikurangi 1, 4, 1 kurang 5 adalah min 4, sehingga hasilnya di sini min 1. Jadi gradien AC-nya itu adalah minus 1. Oke. Nah, karena garis L tadi sejajar dengan garis AC, maka gradiennya sama, maka M-nya itu adalah min 1. Oke. Sekarang, ini kali ya. Sekarang kita gilirannya mencari nilai C-nya. Berapa sih nilai C? Kita bisa menguji salah satu titik yang dilalui oleh garis L. Kenapa begitu? Karena persamaan ini, ya, itu memenuhi untuk semua titik-titik yang dilalui oleh garis L. Jadi kan setiap titik itu kan punya nilai X-nya masing-masing ya. Jadi ketika nilai X-nya dimasukin ke dalam fungsi ini, atau persamaan itu, kemudian Y-nya dimasukkan ke dalam sini, itu harus memenuhi. Jadi mereka senasib ya. Nilai X-nya memenuhi persamaan linear tersebut. Jadi, kita tadi ingat lagi bahwa D itu berada pada koordinat 5,5, maka kita ganti Y-nya dengan 5, X-nya ganti dengan 5 plus C. Ya, sehingga kita akan dapatkan C-nya adalah 5 tambah 5, yaitu 10. Oke. Sehingga kita akan dapatkan Y sama dengan min X plus 10.
Seperti itu. Berarti jawabannya yang di sini ada nggak? Ada ya, yang E ya. Oke, jadi soal nomor 4 ini, jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5 ya. Sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, dan Z dinyatakan sebagai berikut. 3X plus 2Y sama dengan 8, 2Y plus 4Z sama dengan minus 2, 3X tambah 4Z sama dengan R. Oke, ini R-nya nggak tahu nih kita berapa. Memiliki solusi X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Itu artinya kalau kita ganti X-nya dengan A, kita ganti Y-nya dengan B, dan kita ganti Z-nya dengan C, maka persamaan atau sistem persamaan berikut itu terpenuhi. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Oke, jadi yang langkah paling mudah kita lakukan adalah ganti dulu X-nya dengan A. Oke, jadi kita ganti X-nya dengan A, lalu kita juga ganti Y-nya dengan B. Sehingga kita akan dapatkan 3A plus 2B sama dengan 8, itu dulu ya. Lalu 2B, mungkin gini kali. Lalu 2B ditambah 4Z, atau Z kita ubah ke dalam C saja, sama dengan min 2. Gitu ya. Lalu apa yang bisa kita dapatkan di sini? Pastinya persamaan pertama dulu nih, yang paling gampang, kelihatan ya. 3A plus 2B sama dengan min 8, bener nggak nih? Salah pastinya. Harusnya 3A plus 2B adalah 8. Jadi, pernyataan satu salah. Jadi kalau kayak gitu, berarti ini salah, ini tidak mungkin. Jadi antara C atau D nih. Jadi seumpama kamu misalkan, aku udah nggak ada waktu nih. Ya udah misalkan coba-coba ya. Aku pilih C gitu ya. Atau kamu pilih D gitu ya. Itu 50-50. Oke, kalau misalkan ada waktu, kita bisa lanjutkan ke penyelidikan persamaan yang kedua. B tambah 2C sama dengan min 1. Benar nggak tuh? B tambah 2C sama dengan min 1. Kalau misalkan kita lihat di bagian sini nih, persamaan yang kedua ya, kita bagi 2 kedua ruas. Karena ini bisa. B tambah 2C sama dengan min 1. Oh yaudah, berarti benar dong. Ya, berarti pernyataan 2 benar. Kalau 2 benar berarti C automatically jawabannya ya. Seperti itu. Jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Oke, Sobat Bima, udah mulai paham kan? Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.